Hai guys, pernahkah kalian mendengar istilah ekonometrika? Nah, ekonometrika adalah cabang ilmu ekonomi yang menggabungkan teori ekonomi, matematika, dan statistik untuk menganalisis data ekonomi secara kuantitatif. Mari kita beda 3 konsep intinya. Ya teman-teman, sekarang kita masuk ke alat utama dalam ekonometrika, yaitu persamaan sederhana, persamaan regresi sederhana, di mana modal yang menjelaskan hubungan antara satu variabel bebas yaitu X dan satu variabel Y. Rumus dasar yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah E, di mana Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, A itu konstanta, dan B itu koefisien regresi, dan E itu adalah error atau gangguan. Ya, tujuan analisis regresi sederhana itu yang pertama, mengetahui arah hubungan antara negatif atau positif. Yang kedua itu mengukur besarnya pengaruh antara dua variabel. Dan yang ketiga itu membuat prediksi nilai Y berdasarkan X. Contoh kasusnya, ya teman-teman, untuk mencari nilai A dan B, kita menggunakan rumus yaitu B sama dengan N kali sigma XY dikurangi dengan sigma X kali sigma Y, dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, untuk rumus A sama dengan sigma Y dikurangi dengan B kali sigma X dibagi N. Untuk contoh soal, diketahui data berikut hasil pengamatan antara jam belajar yaitu X dan nilai ujian yaitu Y dari 5 siswa. Siswa ada 5 orang, jam belajar yaitu 2, 3, 5, 6, 8, dan Y yaitu nilai 65, 70, 75, 85, dan 95. Yang berikut kita akan menghitung nilai tambah. Sigma X sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 8, hasilnya 24. Yang berikut sigma Y sama dengan 65 tambah 70 tambah 75 tambah 85 tambah 95. Hasilnya 390. Yang berikut sigma X kuadrat sama dengan 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Hasilnya 154. Yang berikut adalah sigma XY sama dengan 2 kali 65 tambah 3 kali 70 tambah 5 kali 75 tambah 6 kali 85 tambah 8 kali 95. Hasilnya 2020. Ya, sekarang kita substitusikan ke rumus koefisien B, yaitu B sama dengan 5 kali 2020 dikurangi 24 kali 390 dibagi dengan 5 kali 154 dikurang 24 kuadrat. Yang berikut B sama dengan 10.100 kurang 9.360, atau B sama dengan 770 kurang 576. Jadi B sama dengan 740 dibagi 194, hasilnya 3,81. Selanjutnya hitung nilai A dengan rumus A sama dengan 390 dikurangi 3,81 kali 24 kemudian dibagi 5. 3,81 kali 24 sama dengan 91,44. 390 dikurangi 90 1,44 sama dengan 298,56. Kemudian dibagi dengan 5, hasilnya 59,71. Maka persamaan regresi Y sama dengan 59,771 ditambah 3,81 kali X, atau ditulis Y sama dengan 59,71 tambah 3,81X. Artinya setiap penambahan 1 jam pembelajaran
nilai ujian akan meningkat sekitar 3,81 poin. Dan jika jam belajar 0, maka nilai yang diperkirakan adalah 59,71. Jadi kesimpulannya, regresi berganda memberikan gambaran lebih lengkap tentang hubungan ekonomi yang kompleks di dalam dunia nyata. Nah, di dalam kehidupan nyata, suatu hal itu tidak hanya dipengaruhi oleh suatu faktor, namun ada beberapa faktor lain. Misalnya, nilai dari seorang mahasiswa itu tidak hanya dipengaruhi oleh jam belajar dari mahasiswa tersebut, namun ada beberapa faktor lain seperti motivasi dari belajar dari seorang mahasiswa tersebut atau juga hal-hal yang lain. Nah, di sini kita akan belajar tentang analisis regresi berganda. Selanjutnya adalah rumus umum dari regresi berganda, yaitu Y sama dengan A ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah E. Yang pertama adalah Y. Y adalah variabel terikat, misalnya nilai dari mahasiswa tersebut. Yang kedua itu adalah X1, X2 dan X1 dan X2, yaitu variabel bebas, misalnya jam belajar maupun motivasi belajar. Yang ketiga adalah beta 1, beta 2, beta 3, yaitu koefisien regresi dari masing-masing variabel. Dan yang keempat adalah error atau faktor yang tidak terukur di dalam model tersebut. Contoh modelnya seperti ini. Ya, jadi di sini contoh soalnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar yaitu X1, minat belajar yaitu X2 terhadap prestasi belajar ekonometrika. Dalam kurung Y, data penelitian berjumlah 12 mahasiswa, data secara lengkap terdapat pada tabel ini. Untuk tabelnya terdapat 12 responden, 12 X1, X2 dan Y. Untuk kunci jawabannya, yang pertama-tama kita harus mencari tabel pembantu. Kita harus membuat tabel pembantu untuk mencari nilai X1, X2, Y, X1Y, X2Y, X1, X2, X1 dikuadratkan, X2 dikuadratkan dengan Y2. Setelah itu kita akan mendapat nilai sigma dari masing-masing variabel tersebut yang bisa membantu kita untuk langkah kedua, yaitu memasukkan nilai statistik ke dalam rumus yang digunakan. Untuk yang pertama, sigma X1 kuadrat mendapat nilai 672917. Yang kedua, X2 kuadrat mendapat nilai 640917. Yang ketiga, sigma Y kuadrat mendapat nilai 666,667. Yang keempat, sigma X1Y mendapat nilai 533,333. Yang kelima, sigma X2Y mendapat nilai 533,333. Yang keenam, sigma X1 X2 mendapat nilai 537917. Yang ketujuh adalah X2 rata-rata, yaitu nilainya 76,417. Terus kita harus mencari X2 dikuadratkan, X2 rata-rata dikuadratkan, yaitu hasilnya 5839,51. Yang kedelapan yaitu Y rata-rata, hasilnya 833, dan Y rata-rata kuadrat hasilnya 6944. Yang ketiga adalah menentukan nilai konstanta B, B1, B2 dan A. Untuk nilai B1 hasilnya adalah 0,387. Untuk B2 hasilnya adalah 0,507 dan nilai konstanta A adalah 17,313. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan 17,313 ditambah 0,387 ditambah 0,507. Untuk persamaan regresinya diulangi, yaitu Y sama dengan 17,313 ditambah 0,387 X1 ditambah 507 X2. Terima kasih. Yang terakhir adalah kegunaan dari regresi berganda. Kegunaan regresi berganda itu ada 3. Yang pertama, bisa saja untuk mengukur pengaruh simultan dari suatu faktor maupun banyak-banyak faktor. Yang kedua itu mengetahui faktor mana yang paling dominan. Dan yang terakhir adalah untuk membantu perencanaan ekonomi maupun kebijakan-kebijakan publik. Jadi dari pembahasan tadi kita tahu bahwa ekonometrika membantu mengubah teori ekonomi menjadi analisis yang bisa diuji dengan data, dan regresi sederhana digunakan untuk hubungan satu variabel bebas, dan yang terakhir regresi berganda digunakan untuk hubungan banyak variabel bebas. Dan sekian dan terima kasih. Mita.